Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Merzaki Irwanda dan saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Kuantan Singingi dengan prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saat ini saya sedang bersama seorang wirausaha, yaitu langsung saja kita tanya, yaitu siapa Mas? Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Tajri Mintah Tihal Anhar, biasa dipanggil Tajri. Saya juga masih seorang mahasiswa di Universitas Islam Kuantan Singingi dengan prodi Teknik Informatika. Begitu. Mas Tajri ya Mas. Tajri. Sebagai seorang penjual parfum, Baba Anesia. Baba parfum sih. Baba parfum. Kalau boleh tahu, kenapa sih bisa kepikiran buat jualan Baba ini? Apakah dari dulu emang suka jualan parfum atau kepikiran buat jualan parfum gitu? Waktu itu sih kepikirannya karena ini sih, lihat saudara. Saudara sebelumnya udah join dulu kan di Baba Parfum waktu aku kerja dulu di salah satu restoran di Talu. Dan kebetulan aku orangnya itu gimana ya, suka nyari sampingan gitu sih. Jadi aku nggak cuman kerja utama aja, aku nyari sampingan biasanya. Selalu lah, walaupun kerja apapun aku nyari sampingan gitu temannya. Jadi aku melihat lah peluang di parfum ini cukup luas, marketnya pun luas juga, semua kalangan pakai juga parfum gitu kan. Jadi aku mikir, wah bisa nih jualan parfum. Aku tanyalah kawanku, saudaraku itu, coba aku mau nyoba join, boleh nggak gitu, gimana sih caranya gini gini gini. Nah, jadi dari situlah aku minat jual parfum gitu. Gitu ya Mas. Kalau boleh tahu, modal awal untuk jualan parfum ini berapa ya Mas? Modalnya itu dia 12 pieces 12 parfum pieces. ya. Jadi satu kotak ini isinya 12 botol. Untuk modalnya itu, ini langsung dibilangnya ya modalnya ya. Santai aja kita. Santai aja Beda kita. lah, Kayak ngobrol modalnya itu biasa lah gitu. 600.000 gitu teman-teman. 600.000 isinya 12 botol gitu. Ada lagi? Nah biasanya nih, jualan parfum nih harganya sama nggak? Atau beda-beda tiap parfumnya? Siap. Jadi gini, kalau Baba Parfum itu ada dua varian penjualannya atau jenisnya. Ada yang best seller, ada yang top seller. Jadi kalau yang best seller itu harganya 70.000 satu botolnya, isinya 30 mili. Terus ada juga yang top seller. Top seller juga sama, variannya 30 mili, harganya tapi yang beda, 150.000 gitu. Cuman dia berbeda dari segi bibitnya juga, dari ketahanannya dan lain-lain dan sebagainya gitu. Gitu sih. Lumayan ya Mas, 70.000. Lumayan juga. Lumayan terjangkau lah, Ra. Terjangkau. Karena dia premium, bukan kayak parfum biasa gitu. Kalau boleh tahu nih, siapa aja sih yang biasanya beli Baba parfum nih? Apakah ada target tertentu gitu? Kayak anak muda atau kalangan orang-orang dewasa lah gitu kan? Jadi untuk saya sendiri ya, karena saya anak muda, target awal saya ini masih anak muda. Contohnya dari umur sekitar 15 tahun sampai umur 35 tahun. Itulah target utama saya itu. Karena juga saya melihat yang paling banyak memakai parfum itu adalah dari kalangan-kalangan anak muda gitu. Anak muda. Kalau misalnya orang tua atau anak-anak kecil nih yang pakai, boleh nggak sih? Boleh, karena Baba parfum ini dia nggak pakai alkohol, jadi bisa untuk semua kalangan dipakai. Anak-anak bisa, untuk anak orang dewasa juga bisa. Bahkan kemarin ada juga yang umur 40-an lebih lah pakai Baba parfum juga gitu. Karena dia menyesuaikan aromanya sesuai sama semua kalangan. Semua kalangan. Kalau dari segi cirinya nih, ada nggak sih ciri khasnya yang berbeda dari parfum ini, berbeda dari parfum yang lainnya gitu? Jadi gini, parfum itu ada berbagai tingkatan. Kalau ini, jadi gini, aku jelasin dulu tingkatannya. Tingkatan yang pertama tuh ekstrak de parfum. Jadi ekstrak itu emang bibit murni parfum. Terus ketahanannya tentulah itu yang paling tahan lama. Yang kedua ini eau de parfum.
tingkatan kedua. Baba Parfum ini termasuk ke tingkatan kedua Eau de Parfum. Ketahanan sendiri 6 sampai 12 jam. Lama ya. Terus dari yang ketiga ada tingkatan Eau de Toilette. Itu di bawah Baba Parfum. Yang keempat ada refill. Itulah yang biasa isi ulang gitu. Nah, terus yang kedua ada dari segi ketahanannya. Dari segi ketahanannya beda, yang tadi lah 6 sampai 12 jam ketahanannya. Terus yang ketiga dari segi bibitnya. Bibit bau parfum ini nggak kayak parfum biasanya. Bau parfum memiliki ekstrak 80% bibit dan 20% fermentasi tebu. Gitu. Jadi lebih tahan lama, nggak pakai alkohol gitu loh. Ya sih, saya kan punya agak alergi ya. gitu lah sama alkohol gitu kan. Kayak bersin-bersin gitu. Tapi bagus ya ada tebu ya kan. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Mas jualan parfum ini sendiri atau ada yang bantuin lah gitu? Jadi Baba Parfum ini sistemnya dia ada reseller, distributor, ada leadernya juga. Sebenarnya kalau teman-teman saya di Pekanbaru ya, dia ada yang membimbing langsung, ada leadernya. Ada leadernya, kita ada teman-teman juga yang emang saling support lah, kita jualan bersama-sama gitu kan. Jadi diajarin dari awal gimana teknik cara kita menawarkannya, teknik cara kita closingnya dan lain sebagainya. Gimana kalau dalam kondisi dia nggak beli, dalam kondisi dia mau beli, gimana cara-cara menghadapinya gitu. Cuman kalau saya sendiri ya, di sini karena di sini ini belum begitu banyak di Teluk Banten ya khususnya. Jadi saya seringnya selling sendiri sih, direct selling sendiri ke taman, ke tempat-tempat keramaian gitu, atau tempat teman-teman yang saya kenal tawarin gitu sih. Sendiri ya Mas. Berarti belum ada tokonya gitu sini. Ya, kalau untuk saat ini belum ada tokonya, doakan aja lah bisa ada tokonya. Amin. Kan. Berarti toko pusatnya itu di mana ya Mas? Toko pusatnya itu dia letaknya di Lubuk Pakam, Medan, Sumatera jauh Utara. Ya? Oh jauh juga. Jauh. Tuh. Kalau misalnya Mas nih jualan nih, gimana cara mempromosikannya Mas? Apakah lewat WhatsApp, buat status gitu, atau ada cara tersendiri biar parfum ini laku gitu? Yang pertama sih memang dari leader ya, leader mengajarkannya itu sistem jualannya emang direct selling. Direct selling tuh kita secara langsung nawarkannya, tatap muka lah gitu ya. Tatap muka langsung. Misalnya Zaki ya sama teman-temannya lagi nongkrong nih di taman, nah, kayak gitulah bisa ditawarin. Ini tawarin, ya itu salah satunya itu. Yang kedua juga aku main sosial media. Ya kita kan sama Gen Z lah ya, anak muda, kita bisa main sosial media ya, kayak story WhatsApp, Instagram aku pakai. Kalau Instagramnya Baba Parfum Kwansing. Apa tadi Mas? Baba Parfum Kwansing. Nah. Jangan lupa cek ya guys. Kalau ngomong-ngomong nih, ada nggak sih parfum terfavorit bagi kalangan anak muda gitu? Ada. Apa? Aroma terfavorit dia salah satunya ada Exmooth, Meva, sama Rextase. Mau dilihat aromanya? Oh boleh Mas. Oh boleh ya. Oke. Di dalam sih. Di dalam. Aroma top seller itu. Wih, beda ya bentuknya Mas. Beda dong. Dari segi kotaknya aja beda warnanya. Emang itunya, namanya ini yang terbaru sama Banesia ini. Nah, ini salah satu aromanya, ini Exmooth sih, dia yang nggak terlalu nggak terlalu nyegerak aromanya gitu, atau terlalu nyengat. Kalau Meva ini dia aromanya manis gitu, itu yang sering orang-orang beli karena aromanya juga aroma top seller gitu. Bagus ya. Berarti belinya per kotak gitu ya Mas? Gini, ini atau beda sendiri nih? Kalau kotak ini sih aku beli sendiri sih, untuk wadahnya, untuk jualan aku kan, selling. Untuk bawa ke sana kemarinya gitu ya? Iya. Jadi kalau yang disediakan dari supplier ini ya kotak paper bag-nya lah. Paper bag. Iya. Mas jualan ini biasanya di mana aja Mas? Apakah ada tempat khusus gitu? Atau kayak di taman-taman lah biar rame gitu ya? Gitu. Memang yang saya katakan tadi sih, saya jualannya di taman, di tempat-tempat keramaian, di kafe, gitu sih.
Teman saya juga ada meletakkan barang sih di tempat-tempat kayak di kosmetik, di barbershop, tapi di ini di tempat tinggal saya di Ring Baru lokasinya. Berarti di sana jualan juga gitu ya? Ya aku taruh di toko gitu sih. Toko pribadi. Enggak, toko tempat kawan. Oh, tempat temannya gitu, kayak Mm-mm. nitip lah gitu lah Ya, istilahnya. nitip. Kalau boleh tahu nih Mas, kira-kira sebulan atau setahun berapa nih untungnya jual baba gini? Dalam usaha pastinya kan nggak menentu keuntungannya. Kalau diperkirakan ya, parfum dalam sebulan ya, Sebulan? sebulan tuh omsetnya aja lah ya, Ya ya kan. keuntungannya lah gitu. Keuntungan sama omset beda tapi sih. Ya omsetnya berapa lah? Nah, kalau omset 2 sampai 3 jutaan lah. Lumayan ya. Lumayan, Banyak ya. alhamdulillah. Di omsetnya ya tuh secara omset. Penting kisaran segitu lah guys. Jadi sangat-sangat perfect kalau Perfect. mau jualan parfum gitu. Parfum. Ada Kalau lagi? kalau ada yang mau join bisa hubungi abang ini ya. Ya, gas aja, hubungi aja. Kamu udah jualan berapa? Kalau boleh tahu nih ya, kamu udah jualan parfum ini udah berapa lama gitu? Aku jualan parfum ini udah dari 2024 awal, dari Januari sih. Waktu aku masih kerja tuh di salah satu restoran kan. Ya kalau waktu-waktu itu sih aku belum begitu fokus. Emang beli aja dulu kan parfumnya. Jadi belum begitu ekstra menawar-nawarkan lah. Tapi ya dari situlah aku berproses pelan-pelan, berproses. Dan alhamdulillah sampai saat ini nggak pernah nambah modal lagi aku. Modalnya cuma sekali, itu kuputar, putar sampai sekarang. Udah sekitar 70-an lebih botol yang di rumah yang stoknya ya. Terus juga ada uang cashnya, ya lumayan lah uang cashnya. Bisa untuk beli lagi. Tuh. Berarti salah satu kelebihannya itu, misal kalau udah pernah jual gitu, itu terus uangnya tinggal diputar-putar aja ya gitu kan? Jadi gini, salah satu pengusaha yang baik itu, yang bisnis yang baik itu, pebisnis yang bagus adalah dia jangan memikirkan dompetnya dulu. Jangan langsung udah untung dikit kita ambil, udah untung dikit kita ambil. Yang bagus itu untung kita putar dulu, untung kita putar dulu. Jadi kita memikirkannya besarkan dulu bisnisnya, barulah setelah itu kita ambil keuntungannya. Jangan besarkan dompet kita dulu. Ya kayak gitu yang salah satunya kadang orang tuh cepat bangkrut kayak gitu sih. Keuntungannya udah diambil duluan, udah habis. Berarti kendala-kendala itu cuma di awal aja ya gitu mas? Kendala jualannya gitu? Sebenarnya kalau kendala itu kalau saya pribadi ya waktu awal-awal mental menawarkan sih. Ya namanya juga dulu ya saya termasuk introvert kan. Jadi untuk menawarkan ke orang-orang baru tuh masih agak kaku lah, malu-malu gitu biasalah kan anak introvert tahu gitu. Salah satu kendalanya itu. Tapi enaknya ya di setelah aku join Baba ini mentalku jadi terbentuk gitu. Jadi berani dan nggak malu-malu ke orang-orang. Itu enak Jadi ya. terlatih gitu jadinya. Jadi terlatih. Nah kalau boleh tahu nih, apa sih yang bikin kamu optimis supaya usaha ini tetap berkembang lah gitu? Ah, Yang buat aku optimis ya. Kenapa agar bisa berkembang terus? iya, Yang buat aku optimis ya yang pertama keuntungannya sih. Untungnya jelas. jelas. Terus juga pasarnya luas. Pasar dari Bawa Parfum ini luas. Dan dia juga produk yang enggak expired gitu. Enggak ada expire-nya. Jadi enak jualannya. Mau kita jualan bulan depan atau 3 bulan lagi nggak apa-apa, masih aman parfumnya gitu. Walaupun ada yang beli terus disimpan kayak gak apa-apa gitu jadinya kan? Dan saya juga memang keinginannya menjadi seorang pebisnis yang sukses gitu kan, untuk salah satu meningkatkan ekonomi keluarga sendiri gitu, meningkatkan taraf hidup saya sebagai seorang pebisnis. Dampaknya berarti langsung ke keluarga gitu jadinya mas? Ya, yang pertama ya
selalu dampaknya keluarga. Tuh. Kalau untuk buat orang sekitar nih, kayak bukan keluarga lah, ada nggak dampaknya? Dari aku jualan parfum. Mas jualan parfum ini terus ada nggak dampaknya buat orang-orang sekitar gitu, entah itu teman atau orang lain lah gitu. Dampak dalam hal apa maksudnya? Entah itu ada nggak untungnya buat orang yang membeli nih. Oh, tentunya orang yang beli keuntungannya salah satunya ya parfum ini kan eh, tahan lama. Untungnya dia nggak harus berulang-ulang lah beli ke parfum, misal parfum refill gitu kan. Jadi dalam sekali beli ini aja, dalam satu botol ini bisa tahan kok sampai 1 bulanan gitu. Jadi nggak berulang-ulang kali beli, ya dalam sekali beli bisa tahan lama dan irit sih keuntungannya. Berarti ini 100% cairan ya mas, kan ada tuh parfum yang gas doang isinya. Oh iya, cairan nih. Nampak kok ini. Tembus dia. Tembus ya kalau enggak di cahaya. Oh iya ya. Oke, terakhir nih, kalau boleh tahu nih mas, ada nggak sih pesan dan kesannya buat anak muda yang mau berusaha juga gitu kayak mas? Jadi buat teman-teman yang masih muda, saya harus lebih banyak-banyak belajar sih. Harus kita sering-sering belajar, dan belajar itu teman-teman nggak cuma di sekolah aja atau di tempat kuliahan aja. Belajar itu bisa di tempat-tempat lain, bisa punya teman-teman atau orang-orang lah yang misal dia punya usaha. Jadi saran saya buat kalian semuanya teman-teman, kalau ingin memulai usaha, yang pertama carilah usaha yang minim kerugiannya, itu minim kerugiannya pertama. Yang kedua, keuntungannya besar, itu udah jelas tuh kan. Terus yang ketiga, cari yang nggak ada expirednya, bukan yang kayak bentuk makanan gitu ya. Nah misalnya kayak parfum ini kan. Yang keempat, cari yang dia apa tadi, nggak ada expired tadi udah ya. nggak ada expire udah. Jadi ada juga untuk teman-teman yang mau mulai, jangan ragu-ragu. Kita nih dalam mulai sesuatu harus yakin kita memulainya, harus kita jalani dulu. Kita tuh sebenarnya nggak ada yang sempurna, semuanya itu tuh nggak ada yang sempurna. Jadi kita harus emang lakukan aja dulu. Nanti setelah di jalan kita barulah evaluasi mana sih yang salah, mana sih yang kurang gitu. Kalau kita menunggu kita sempurna, kapan? Kita nggak ada yang sempurna gitu loh. Ya kita harus berani memulai. Melangkah di awal itu yang sebenarnya sulit bagi teman-teman, bagi orang-orang yang lain gitu. Padahal ketika kita udah melangkah satu langkah nih, langkah kedua, langkah ketiga, langkah kelima, itu sangat mudah teman-teman. Itulah nikmatnya proses di dalam membangun suatu bisnis gitu. Itu sih. Oke, terima kasih kepada Mas Tajri karena telah menceritakan tentang usahanya di bidang parfum ya Mas. Dan semoga itu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama yang pengen mulai usaha tapi masih ragu loh gitu. Mungkin sekian yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang ingin join, bisa juga langsung DM ya Instagram Bau Parfum Kwansing. Saya Tajri, mohon izin jika saya ada salah dalam ucapan ataupun penyampaian. Salam Bau Parfum, Bawa bawa barokah. Buat teman-teman yang ingin bisnis Bau Parfum juga, bisa join ke saya dengan mendm Instagram Bau Parfum Di bawah ini. Kwansing, di bawah Bau Parfum, bawa barokah. Oke. Terima kasih Mas. Sama-sama. Assalamualaikum. Diulang lagi anjir. Gak selesai. 1, 2, 3 kan dulu ya. Itu kayak mati tuh. Iya. Jadi karena telah memberikan pesan untuk Belum anak-anak lagi, muda. pesan belum selesai. Oh, Gimana? belum. Selesai juga akhirnya. Alhamdulillah.